Siap, Pak. Oke, teman-teman ya, dimanapun Halo. berada, ini siang hari ini Iya, kita Pak. adakan Minta maaf pemijatan saya kemarin itu. kepada Pak, adik siapa ini namanya? minta maaf kemarin itu yang Putri, Pak kasih nota adik itu Putri ya. ada Nah, adik Putri ini tujuannya pada rahang, kurang. pada rahang. Tetapi Rio. kita ingin menguatkan dulu jaringan Ya, pada sudah kandungannya ya, motor adik Putri ini. Nah, terima kasih ya. cara untuk menguatkan kandungan jika kandungannya lemah, yaitu juga terdapat pada kaki, bukan hanya masalah di dalam kandungan ya teman-teman, tetapi juga ada pada kaki dan tangan. Oke, kita awali ya. Ini dari area ini teman-teman, ini kita akan review seperti ini. Nah, ini cara juga untuk menyehatkan kandungan kita atau organ-organ di dalam kita ya teman-teman ya. Seperti ini caranya. Kita pemijatan di sini teman-teman, di bawah mata kaki ya. Nah, ini sambil sedikit kita menyentuh area ginjal. Ini seperti ini teman-teman. Nah, kita akan tarik ini ke area belakang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang ada di kandungan teman-teman ya, pada kandungan, memperkuat lah, katakanlah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini kita tarik-tarik lagi teman-teman di bawah mata kaki. Usahakan kekakuan ini yang ada di bawah mata kaki itu bisa melunak. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Tekannya sederhana saja, pelan-pelan saja, lalu tariknya juga kalau bisa kita gunakan perasaan ya. Biasanya itu tekanan awal kita jangan terlalu kuat dulu, karena nanti kita bisa mencederai jaringan-jaringan yang ada di dalam. Nah, teman-teman boleh perhatikan ya, kekakuan ini yang kita sentuh ini ya. Nah, ini dia yang kaku tadi ya. Ini warnanya udah mulai kemerahan teman-teman. Nah, ini kemudian ini kita tekan ke atas seperti ini pelan-pelan, seperti ini pelan-pelan ya. Lalu kita juga akan kerja pada otot tendon yang ada di bawah telapak kakinya teman-teman. Ini muncul dia ya teman-teman ya, ini muncul. Kalau kita tidak lekuk teman-teman, dia nggak kelihatan, tapi kalau kita tekuk seperti ini muncul dia ya teman-teman ya. Ini sedikit kita relaksasi. Kita awali dari area pencernaannya ya, seperti ini. Area pencernaan di sini ini kita tekan, lalu kita dorong seperti ini teman-teman. Nih, kita dorong seperti ini, kita tekan, kita dorong seperti ini. Nah, ini bisa memperbaiki setiap jaringan-jaringannya teman-teman, atau lebih mengaktifkan setiap jaringan-jaringan yang ada di bawah telapak kaki yang menuju ke dalam lokasi perut kita ya, atau di organ-organ di dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman cara pemijatannya. Teman-teman boleh simak videonya ya. Seperti ini cara pemijatannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harus ditekuk seperti ini. Ditekuk seperti ini teman-teman. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini metode yang di kaki kiri juga sama seperti metode yang kita lakukan di sini ya. Nah, boleh juga kita sentuh sedikit listriknya ya. Ini seperti ini. Listriknya. Ini bertujuan membawakan arus listrik yang kecil di telapak kaki bahkan sampai ke jari-jari kita. Seperti ini ya, sampai di jari-jari kita. Benar dah, terjadi seperti arus listrik kecil ya yang ada di telapak kaki sampai di jarinya ya. Terasa ya? Nah, ini teman-teman. Jadi metode ini sama seperti metode yang ada di kaki sebelah kiri. Kemudian kita pindah ke tangan. Ya. Ini teman-teman boleh simak videonya ya. Untuk memperkuat kandungan ya, teman-teman. Itu ada di area ini teman-teman. Masuk di jari ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pemijatan ini boleh kita awali dari sini. Dari sini teman-temannya, ini kita tekan ya. Ini seperti ini. Ini kita tekan pelan ya. Perasaan lalu kita tarik ya, teman-teman. Ini boleh kita jangan tarik ke arah bawah dulu, tapi kita ulang dari sini lagi. Dari sini lagi teman-teman. Ini buat yang belum punya anak ya.
ini bisa diterapkan teman-teman, atau bisa dicontohkan, dipraktekkan. Mudah-mudahan ini akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian kita akan lakukan penarikan ke bawah seperti ini. Nah, ini terdapat jaringan yang kurang maksimal yang menuju ke kandungan teman-teman. Ini kita bisa merasakan di jari ini. Nah, ini bagaimana ini? Nah, terasa sekali teman-teman. Di area ini itu terdapat seperti penyumbatan-penyumbatan kecil. Nah, teman-teman ya. Jadi boleh simak videonya. Kita tekan sedikit, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman caranya ya. Tekan, kita tarik seperti ini. Nah, kenapa para dokter kadang kalau memasang susut itu di dalam sini? Mungkin tujuannya untuk mematikan jaringan-jaringan yang ada di sini supaya tidak terjadi proses kehamilan. Nah, teman-teman ya, tidak terjadi proses kehamilan. Kemudian kita balikan tangannya. Ini ada gambaran ototnya di sini teman-teman ya, seperti ini menujunya. Nah, ini seperti ini menujunya ya. Kalau dia berotot itu pasti kelihatan ini gambaran ototnya. Gambaran otot inilah yang harus kita ikuti. Seperti ini ya teman-teman cara kerjanya, boleh disimak videonya ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum punya buah hati. Nah, teman-teman, seperti ini. Kita tekan pelan saja, lalu kita tarik ke arah bawah seperti ini. Jadi kita nggak mesti harus menyentuh kandungan ya. Jangan sampai kandungannya baik-baik saja, masalahnya cuma ada di kaki dan di tangan sini. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kita akan gerakkan jempolnya ini. Cara menggerakkan jempolnya ini bagaimana? Otot tendonya itu ada di sini, di area ini teman-teman. Ya, itu perlu kita sentuh. Seperti ini teman-teman ya. Nih, jempolnya bergoyang ya. Tuh, tek ya. Nah, itu teman-teman. Jempolnya bergoyang ya. Nah, ini juga harus direlaksasi teman-teman. Nih. Tadi saya sudah katakan areanya di sini ya. Nah, ini dia areanya untuk memperbaiki atau memperkuat kandungan. Ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh simak videonya. Nih, kelihatan ya. Dia bergoyang. Kemudian teman-teman boleh lihat itu di dalam sini ya. Ini fungsi kerja bilateral antara negara. Maksud saya antara negara itu antara jari telunjuk dan jempol. Itu adanya di dalam sini teman-teman. Di dalam sini ya. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Ini juga perlu kita rilis seperti ini. Nah, ini terasa nih. Ini kerasa deh. Terasa ya. Adik putri bisa merasakan ini teman-teman. Ini jangan sampai mengalami kekakuan yang seperti ini teman-teman. Nah, kerja jaringannya kurang bagus kalau seperti ini. Ini sangat kerasa adik putri, sangat kerasa ya. Ini kita akan relaksasi ya seperti ini supaya jaringan kerjanya ke dalam kandungan itu bisa lebih baik. Nah, kemudian boleh juga kita tambahkan di sini teman-teman ya. Ini kita akan tekan sedikit lalu kita tarik dia ke arah luar. Ini sangat kerasa ya putri ya, sangat kerasa ya. Nah, ini juga sebetulnya termasuk area lambung. Nih teman-teman seperti ini. Jadi organ-organ dalam ya. Ini katanya sangat kerasa nih buat putri. Ini seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Itu tadi goyang di sini. Nah, tadi goyang di sini. Itu berarti sudah mulai ada hubungan ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kekakuan inilah yang perlu kita relaksasi supaya jaringan kerja, dukungannya ke kandungan itu lebih baik. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih menguatkan kandungannya teman-teman, jaringan-jaringan yang ada pada kandungannya. Nah, seperti inilah caranya ya. Seperti ini caranya. Kemudian kita boleh lagi kembali, kita tarik lagi, kita tekan, kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Tetapi ingat pelan-pelan saja. Nah, untuk di area persendian ini teman-teman, ini boleh Anda tarik. Ini untuk menyehatkan semua jari-jari. Ini kalau kita tekan, kita tarik begini, jarinya adik putri ini semua pada bergerak. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita boleh lagi cek yang di sini. Ini untuk jempolnya dia ya. Nah, seperti ini. Boleh kita tarik lagi dari sini seperti ini. Nah, masuk ke dalam persendian atau tiba di persendian yang ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saat saya tarik kekakuan di sini sudah mulai berkurang. Tidak seperti tadi teman-teman waktu kita baru sentuh sangat kerasa. Nah, ini hampir sudah nggak kerasa. Nah, ini kadang dia beralih posisi kalau tidak dirapikan kembali. Nah,
seperti ini teman-teman caranya. Jadi cukup sederhana teman-teman. Hanya karena kurang pengetahuan saja, makanya kadang kita kebingungan untuk berupaya berencana ingin punya buah hati. Tapi mudah-mudahan metode ini bisa membantu. Yang lebih banyaknya atau yang lebih besarnya itu bagaimana cara Anda mendekatkan diri kepada yang kuasa. Karena itulah yang punya kehendak ya teman-teman ya. Jadi ini bisa diterapkan, tetapi jangan lupa harus lebih banyak berharap sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan atau berdoa sama Tuhan. Oke, sekarang kita akan sentuh di wajah ya. Kita akan memperbaiki otot-otot rahang. Nah, teman-teman, otot-otot rahang. Nah, ini otot rahangnya ada yang bermasalah ya teman-teman ya. Terlebih dahulu kita kasih pelumusnya dulu ya. Tujuannya biar tangan kita itu nggak ngelengket. Jadi saat kita adakan penekanan atau kita tarik otot-otot yang lain itu teman-teman, itu tangan kita nggak ngelengket ya. Di samping itu ini bisa membugarkan wajah ya, menampilkan aura wajah. Nah, caranya mungkin kita seperti ini dulu teman-teman ya. Di dagu ini, di bawahnya bibir ini ya. Ini akan kita relaksasi dulu seperti ini. Kemudian kita akan tarik ya, masuk ke pertemuan rahang di area ini. Di sini kita rilis sedikit seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita rilis sedikit di sini. Nah, teman-teman boleh simak videonya ya. Tetapi ini harus kita lakukan pelan-pelan dengan perasaan. Nah, kemudian kita ambil dari sini teman-teman, dari hidungnya, kedua kiri kanan hidungnya, ikutin tulangnya ya, bentuk tulang ini, tulang pelipisnya seperti ini. Nah, bentuk tulang pelipisnya seperti ini, kita ikutin seperti ini teman-teman. Masuk di area persendian ini teman-teman, atau pertemuan tulang rahang dan tulang pipi ini teman-temannya. Nah, seperti ini. Ini boleh kita lakukan berulang-ulang kali. Jika kita rasa di sini ada penebalan ya teman-teman ya, misalnya seperti ini ya, itu kita boleh adakan pemijatan dengan cara seperti ini teman-teman. Kita bolak-balikan seperti ini nggak masalah, tetapi ini kekakuannya ada pada pipi yang sebelah kanan. Nah, itu lebih kerasa, lebih kaku teman-teman. Lalu kita tarik dia seperti ini teman-teman. Ikutin bentuk tulang ya. Ini seperti ini. Ikutin bentuk tulangnya seperti ini. Nah, ini selain tujuan untuk memperbaiki otot-otot yang kaku di rahang, ini juga mampu menampilkan aura wajah kita yang lebih baik, atau bisa lebih menyegarkan wajah kita ya. Kemudian ini kita tarik dari hidung sampai di kening, kalau bisa sampai di bulu-bulunya. Nah, seperti ini. Ini juga mampu membuat aliran darah kita itu terisi oksigen yang bagus, supaya aliran darah ke kepala itu bisa lebih merata teman-teman, bisa lebih baik ya, bisa lebih merata, supaya keluhan-keluhan di kepala itu bisa berkurang, terutama pusingnya ya, itu bisa lebih berkurang teman-teman. Karena kalau oksigen dan darahnya itu mengalirnya baik ke kepala, otomatis keluhan kepala itu sangat berkurang teman-teman. Semoga hilang keluhan kepalanya. Jika hilang, itu sangat lebih baik. Nah, kemudian teman-teman bisa menekan di depan telinga di atas sedikit ya, seperti ini. Di sini terdapat banyak sekali pertemuan jaringan teman-teman. Di sini yang kadang mengalami kekakuan. Nah, kadang kalau kita sakit kepala hebat, kalau di sini ditekan, kadang sakit kepala itu mulai berkurang teman-teman. Nah, ini ya. Ini banyak pertemuan jaringan yang ada di sini, itu kadang mengalami kekakuan. Nah, ibaratnya jalanan, ini tikungannya ya, tempat pertemuan. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman kita akan cek juga jalur oksigen dan darah ke kepala adik putri ini. Nah, biasanya teman-teman terdapatnya itu ini di bawah telinga, di sudut rahang ini ya. Nah, cara kerjanya ini teman-teman juga sederhana. Cukup kita dorong sedikit ke atas telinganya, kita tekan ke dalam.
Nah, ini teman-teman ya. Lalu kita akan dorong dia ke bawah seperti ini. Nah, tetapi pelan-pelan ya. Ini kita tekan. Nah, ini ya, seperti sudah ada seperti benjolan kecil di dalamnya. Nah, itu kadang teman-teman ya yang juga menghambat aliran darah ke kepala sehingga oksigen dan darah itu kadang terhambat di situ, teman-teman. Sehingga terjadi keluhan pusing pada kepala akibat karena tidak lancarnya aliran darah yang menuju ke kepala. Buat teman-teman, kalau ada teman-teman yang badannya kurus tapi makannya bagus, pijat refleksi itu bisa membangkitkan berat badan Anda menjadi lebih baik. Boleh dibuktikan setelah pemijatan 1 bulan kemudian Anda timbang. Ingat metodenya teman-teman, di bawah telinga ya. Tekan ke atas telinganya sedikit, lalu tekan di rahangnya ini. Ini, di belakang rahangnya ya. Nah, ini teman-teman. Ini kalau kita tekan kadang jaringan di sini pada muncul. Nih, seperti ini. Nah, itu berarti ada keluhan, ada penyumbatan di situ. Nah, teman-teman. Lalu kita tekan pelan ya. Kita dorong ke bawah. Kita urai dia ke bawah. Tujuan ini untuk merelaksasi kebuntuan tersebut supaya bisa melunak teman-teman, supaya kebuntuan itu bisa dialiri kembali oleh oksigen dan darah yang dibutuhkan oleh otak kecil kita untuk bekerja atau untuk berpikir teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang kolesterolnya tinggi, jika ini terhambat oleh karena kolesterol saat ini kita adakan penekanan lalu kita urai ke bawah, saya berani katakan 100% Anda akan batuk. Karena kolesterol yang bisa kita urai di sini akan masuk ke tenggorokan dan rasa gatalnya itu tidak bisa ditahan, teman-teman. Harus dibatukkan. Tidak bisa ditahan rasa gatalnya. Jadi tetap harus batuk. Kalau penyumbatannya diakibatkan oleh kolesterol. Nah, teman-teman, kita posisikan kembali ya. Kita tarik di dagu seperti ini. Masuk di bawah telinga yang tadi, yang kita sentuh tadi teman-teman seperti ini. Tetapi pelan-pelan saja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sambil pipi ini kita tekan seperti ini ya. Nah, ini gunakan ini untuk menekan pipinya. Lalu kita tekan, kita tarik seperti ini pelan-pelan. Nah, seperti ini teman-teman cara kerjanya. Ini supaya aura wajah kita itu semakin baik. Nah, ini ada kekakuan yang terdapat di sebelah kiri dan kanan ya. Ada jaringan yang berbunyi saat kita rilis seperti ini. Tuh. Nah, itulah otot yang bermasalah di rahang. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita rasa pemijatan ini masih kurang baik untuk memperbaiki jaringan-jaringan otot tersebut, maka metode ini akan kita padukan dengan keretek. Nah, ini metode pijat refleksi namanya ya. Tetapi saya sangat meyakini bahwa pijat refleksi ini sangat baik jika dipadukan dengan pijat keretek. Karena kedua metode ini sangat punya manfaat yang baik buat kesehatan, buat posisi tulang misalnya ya. Posisi tulang atau otot yang kaku yang menarik tulang kita. Kemudian kita boleh kerja pada saraf mata. Cara kerjanya seperti ini ya. Kita tarik pelan-pelan. Nah, kita tekan ke arah luar seperti ini. Ini kita tekan pelan-pelan, kita tarik ke arah luar seperti ini ya. Ini boleh kita lakukan hanya 2 atau 3 kali saja ya. Tapi penekanan di sini harus pelan-pelan teman-teman. Jangan sampai saraf mata itu cedera. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita boleh tarik seperti ini pelan-pelan saja. Nah, kemudian pada mata di atas ya. Ini boleh kita tekan dengan perasaan. Nah, seperti ini. Kita tahan sejenak ya, sebentar. Kemudian kita lepas. Ini akan kita relaksasi keluar seperti ini. Nah, teman-teman. Boleh kita tekan ke dalam seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini cukup kerasa. Kemudian kita lepas. Kita tarik ke arah luar seperti ini. Lalu kita relaksasi lagi seperti ini, teman-teman. Jangan lupa ya, saraf penghubung. Saraf penghubung itu adanya di sini, di bawah hidung, di atasnya bibir. Ini saraf penghubungnya berbunyi ya. Ini. Nah, ini teman-teman. Ini sangat penting juga teman-teman. Karena saraf ini yang menghubungkan dari mulut ke hidung kita, dari mulut ke mata kita,
dan dari mulut ke telinga ya. Ini. Nah, buat teman-teman yang laki-laki, kita sarankan kalau ada kumisnya itu jangan dicabut. Kalau kumisnya dicabut itu merusak jaringan saraf ini. Jadi nanti usianya belum seberapa sudah mulai rabun matanya. Kenapa? Karena jaringan sarafnya dirusak sendiri. Jadi lebih baik kumisnya kalau buat teman-teman laki-laki dipotong aja kumisnya, nggak usah dicabut-cabut. Nah, teman-teman, seperti inilah ya pemijahan di wajah. Kemudian kita akan renggangkan sedikit ya lehernya adik kita Putri. Nah, cara merenggangkan itu teman-teman, coba kita lepas dulu bantalnya. Oke, balik. Nah, ini kita kasih tahu baringnya santai ya, seolah berbaring, jangan ada yang ditahan dan jangan ada pergerakan yang diikutin ya. Jadi rileks saja, Anda seolah berbaring saja. Jadi caranya kita posisikan seperti ini teman-teman ya. Lalu kita lekuk seperti ini sedikit ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Lalu kita bunyikan seperti itu. Tuh. Setelah itu kita akan nyaman ya, adik Putri, nyaman ya. Anda tertawa berarti rasanya nyaman. Kita relaksasi di belakang teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jangan sampai ada otot yang justru malah kaku di belakang. Nah, tapi sentuhnya juga pelan-pelan saja. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita posisikan seperti ini lagi teman-teman. Nah, ini kalau kita putar seperti ini, ini udah bunyi duluan dia. Di mana batas seperti itu, dari situlah dia mulai berbunyi. Seperti ini teman-temannya. Nah, seperti itu. Nah, nyaman ya. Nyaman. Dia tertawa karena terasa nyaman, lebih rileks gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi di bawahnya rahang sini teman-teman. Nah, ini bunyinya sudah mulai berkurang ya. Berarti otot yang biasa mengganggu itu sudah mulai melunak teman-teman, atau membaik ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman, otot ini saya rasa tidak ada yang begitu kaku ya. Jadi rahang ini nggak perlu saya bunyikan ya. Cukup dengan metode seperti ini itu sudah bisa memperbaiki. Di sini nggak ada yang cukup fatal ya, yang menarik sehingga rahang itu kadang nggak bisa kebuka atau bagaimana ya. Di sini belum begitu jadi masih bisa diperbaiki dengan cara dipijat seperti ini saja. Nah, teman-teman, ini cara-cara kami untuk memperbaiki atau merelaksasi setiap keluhan-keluhan kekakuan otot. Nah, pijatan ini namanya pijat refleksi atau boleh dikatakan pijat kesehatan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti, silakan diikuti, tetapi cara pemijatannya itu harus gunakan perasaan dan harus pelan-pelan saja. Nah, ini adik Putri kita relaksasi 2 jam begini rasanya nyaman ya? Nyaman ya? Enak ya? Enak, oke. Nah, teman-teman, kita relaksasi sedikit di area ini ya. Nah, inilah teman-teman cara kami untuk merelaksasi di wajah ya. Kemudian untuk merenggangkan rahang ini saya rasa belum cukup penting, belum cukup perlu ya, karena ini otot-otot yang ada di sini belum ada yang terlalu menarik ya teman-teman ya. Semua masih bisa diperbaiki dengan cara dipijat refleksi. Kecuali ada yang terlalu menarik, kita adakan pijat refleksi dulu, kemudian kita akan renggangkan dengan cara dikeratak. Tetapi ini belum perlu dikeratak ya, jadi kita tidak keratak, cukup lehernya saja tadi. Oke, dah adik Putri boleh bangun. Komen kah kalau mau komen? Sudah bunyi? Enggak terlalu. Jadi pijat refleksi? Mantap.